Apa saja yang Anda ketahui dengan Islam Nusantara? Islam Nusantara adalah model aliran Islam yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama dan dikembangkan di Nusantara atau Indonesia. Islam Nusantara diperkenalkan pada tahun 2015 sebagai bentuk gerakan denominasi masyarakat Islam di Nusantara yang menolak denominasi Islam berdasarkan perspektif Arab dan Timur Tengah. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Istilah Islam Nusantara sebenarnya sudah dikembangkan sejak abad ke-16, namun pada tahun 2015 istilah tersebut baru disahkan oleh Organisasi Islam Indonesia Nahdlatul Ulama atau Organisasi Islam Sepaham Ahlussunnah wal Jamaah Al-Nadliyah. Pada Juni 2015, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberi dukungan kepada Islam Nusantara yang merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap cocok dengan nilai budaya Indonesia. Apa saja dasar epistemologi dan konsep Islam Nusantara? Dalam Islam Nusantara terdapat 3 dasar epistemologi, yaitu dasar teologis, dasar sosiologis, dan dasar antropologis. Dasar teologis Islam Nusantara yaitu terkait ajaran Islam yang berkaitan dengan Tuhan atau pemikiran kalam, di mana ajaran-ajaran tersebut menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai rujukan utama. Namun umumnya NU tidak langsung merujuk pada Al-Quran dan Hadis, tetapi dengan menelusuri terlebih dahulu tradisi keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah Al-Nadliyah. Kedua, dasar sosiologis Islam Nusantara yang merupakan interaksi yang berkaitan dengan perilaku sosial manusia yang lebih menekankan pada prinsip Islam rahmatan lil alamin, yang berarti Islam agama universal, rasional, dan peduli sebagai agama peradaban. Ketiga, dasar antropologi yaitu pendekatan dengan manusia dan segala perilaku mereka untuk mengetahui dan memahami kebudayaannya. Dalam dakwah Islam, pendekatan Islam Nusantara dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu adaptasi, netralisasi budaya, minimalisasi, dan eliminasi konsep Islam Nusantara. Guna mengatasi kesalahpahaman dan tudingan yang keliru tentang Islam Nusantara, Munasalamin ulama menyepakati satu konsep yang dikemukakan Sekretaris Pimpinan Wilayah Lembaga Batsul Masail atau LBM NU Jatim Ahmad Muntaha. Islam Nusantara dalam pengertian substansial adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang diamalkan, didakwahkan, serta dikembangkan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan budaya di Nusantara oleh para pendakwahnya, kata Ahmad. Dengan adanya penegasan ulang atau konsep Islam Nusantara, diharapkan umat tidak lagi bingung dan kesalahpahaman bisa dihindari. Seperti apa pendapat orang yang menolak Islam Nusantara? Muncul penolakan tegas terhadap konsep Islam Nusantara. Penolakan bahkan muncul dari Majelis Ulama Islam MUI, yakni MUI Sumatera Barat. Mereka memiliki sejumlah pertimbangan untuk menolak Islam Nusantara. Pertama, istilah Islam Nusantara mengundang perdebatan yang tak bermanfaat dan melalaikan umat Islam dari berbagai persoalan penting. Istilah Islam Nusantara masih menurut MUI Sumbar bisa membawa kerancuan dan kebingungan dalam memahami Islam. Istilah Islam Nusantara juga dinilai mengandung potensi penyempitan makna Islam yang universal. Istilah Islam Nusantara juga sering digunakan untuk merujuk cara beragama Islam yang toleran. Menurut MUI Sumbar, toleransi hanya merupakan satu aspek dalam Islam, padahal banyak aspek lain dalam Islam. Islam tidak bisa direduksi hanya menjadi satu aspeknya saja, melainkan harus menyeluruh. MUI Sumbar juga menilai istilah Islam Nusantara berpotensi menggotak-kotakan umat Islam dan memunculkan pandangan negatif terhadap umat Islam yang berasal dari wilayah lain. Apakah Islam Nusantara bisa menciptakan semangat toleransi antara beragama? Nah, karakter Islam di Indonesia berbeda dengan karakter Islam di negara lain. Misal jika di Malaysia Islam menjadi agama resmi negara, tetapi di Indonesia disebut negara toleran, di mana meskipun 88,2%-nya masyarakatnya adalah Muslim, Islam tidak menjadi agama negara. Bahkan dalam sumber hukum negara Indonesia yaitu Pancasila, pada sila pertama menggunakan kata ketuhanan yang Maha Esa telah diganti yang sebelum tertera dalam Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Hatta atau Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, dengan mempertimbangkan bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia Muslim, tapi juga ada masyarakat non-Muslim, dan ketuhanan yang Maha Esa meskipun untuk Islam, tapi agama lain juga dapat menggunakannya. Kehadiran Islam Nusantara menjadi penengah ketika terjadi konflik perbedaan
keberagamaan. Dengan polanya yang bersifat kultural, membuat karakter yang lebih plural dan toleran. Indonesia memiliki 5 agama yang diakui oleh negara, dan dalam agama Islam sendiri ada begitu banyak golongan dan organisasi masyarakat Islam. Islam Nusantara memberikan kedamaian karena Indonesia adalah negara Nusantara yang memiliki kultur dan toleran, pendampingan di tengah perbedaan seperti dalam ideologi negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.